Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 9 putra maupun kelas 9 putri? Semoga selama di pesantren ini kalian semua dalam sehat-sehat saja, sehat walafiat, tidak ada penyakit suatu apapun. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya kita baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu makna Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas makna alinea 1 dan makna alinea 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas makna alinea ketiga dan makna alinea keempat. Ini sangat menarik teman-teman semua. Karena di pembahasan kali ini kita lebih banyak materi yang sebelumnya. Oke, langsung teman-teman kita bahas materi yang pertama. Yang akan kita bahas yaitu makna yang terkandung dalam alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga ada kalimat seperti ini teman-teman semua. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu menunjukkan adanya suatu dasar keyakinan bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha para pejuang, teman-teman semua. Bukan semata-mata hasil para pejuang saja, tetapi itu merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya perjuangan para pendiri bangsa, tapi pasti ada ikut campur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini alirannya ketiga ini terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia, para pendiri bangsa pada saat itu meyakini meyakini akan adanya ketuhanan, meyakini akan adanya Tuhan, teman-teman semua. Alinea ketiga ini di samping tadi meyakini adanya ketuhanan dan dijadikan sebagai Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai keyakinan religius juga terdapat nilai luhur. Jadi di samping nilai agama, ada nilai luhur yang tersimpul dalam kalimat didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi ada keinginan luhur, keinginan para pendiri bangsa yang sebelumnya. Sebelum tahun 1945, mungkin waktu zamannya zaman tahun 1928, zaman Sumpah Pemuda, zaman kebangkitan nasional, keinginan dari para pendiri Muhammadiyah, keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman semua yang sebagai pendiri Muhammadiyah, keinginannya untuk Untuk merdeka. Di sini mempunyai keinginan yang sangat luhur. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas moral yang menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dari penindasan dan penjajahan. Jadi di sini ada hak moral yang menjunjung hak kodrat. Jadi moral kita sangat dijunjung tinggi. Kebiasaan-kebiasaan yang baik pada saat itu sangat dijunjung tinggi. Perilaku kita sangat dijunjung tinggi. Atas Atas kebebasan. Dari mana? Kebebasan dari penindasan dan penjajahan. Jadi di dalam pembukaan alinea ketiga ini sudah jelas bahwa mengandung anti penindasan dan penjajahan, sama seperti alinea yang sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di samping ada agama yang tercantum di dalam Pancasila sila pertama, yang kedua adanya anti penindasan di negara Indonesia. Makna alinea keempat kurang lebih ada 4, teman-teman semua. Alinea 4 mempunyai 4 makna. Yang pertama, di dalam alinea 4 itu tercantum
tertuliskan tujuan negara, bentuk negara Indonesia, dan yang ketiga pembentukan undang-undang dasarnya negara Indonesia, yang keempat yaitu dasar falsafah negara. Jadi ada 4. Apa teman-teman semua? Ingat, yang pertama tujuan negara, yang kedua bentuk negara Indonesia, yang ketiga pembentukan undang-undang dasar negara Indonesia, yang keempat yaitu dasar falsafah negara. Apakah artinya itu teman-teman semua? Ayo mari kita simak. Tujuan negara Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Kalau ada yang belum tahu, mari kita bahas. Mari. Oleh karena itu perhatikan penjelasan dari Bapak. Tujuan negara ada 2 teman-teman semua. Yang pertama mempunyai tujuan khusus. Apa itu tujuan khusus? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh. Ingat, di sini ada kata seluruh. Berarti seluruh warga negara Indonesia. Ini tujuan khususnya. Sudah tertuliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, teman-teman. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan secara umum. Jadi secara keseluruhan rakyat Indonesia semuanya harus sejahtera. Tidak ada lagi rakyat Indonesia yang miskin, apalagi yang bertanya ya Allah kelaparan, teman-teman semua. Kelaparan menjadi tanggung jawab yang sangat penting untuk pemerintah, teman-teman semua. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih kelaparan, itu salah pemerintah, teman-teman semua. Pemerintah itu zalim kalau seandainya di era Indonesia yang merdeka sampai saat ini masih banyak masyarakat kita yang kelaparan. Harusnya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kelaparan. Karena ini adalah memuat di dalam apa? Di dalam pembukaan undang-undang dulu tahun 45, sekarang tahun 2010. Sudah beberapa puluh tahun merdeka, teman semua. Jadi sudah sepantasnya tidak ada lagi kelaparan di negara tercinta kita. Tujuan khusus yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah mensejahterakan, kemudian dicerdaskan. Semua rakyat Indonesia wajib sekolah. Negara wajib menanggung apa? Menanggung sekolah, menanggung biaya pendidikan. Itu tugas negara, kewajiban negara. Setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu sudah tercantum di mana? Di pembukaan undang-undang. Dan sudah tercantum di tujuan khusus negara Indonesia. Jadi harus perhatikan teman-teman semua. Ketiga ini, tujuan khusus ini sangat erat, sangat melekat, dan harus kita perjuangkan, teman-teman. Yang kedua, tujuan umum. Tadi sudah kita bahas tentang tujuan khusus, sekarang tujuan umum. Apa itu isinya? Yang pertama, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang disebut politik bebas aktif. Nanti akan kita bahas apakah itu politik bebas aktif, seperti apakah itu. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua maknanya yaitu pembentukan undang-undang semata-mata untuk pedoman rakyat Indonesia dalam bernegara. Jadi pembentukan undang-undang ini mempunyai arti adalah untuk pedoman rakyat Indonesia dalam bernegara sebagai pedoman. Tertuang pada kalimat apa? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia atau dalam undang-undang dasar negara Indonesia. Itu tertuang di dalam apa? Di dalam alinea keempat.
Jadi ada undang-undang dasar. Semua kemerdekaan disusun di dalam undang-undang dasar tersebut, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jika kita politik bebas aktif, kita bisa bekerja sama-sama Australia, kita bisa bekerja sama-sama Amerika, kita bisa bekerja sama-sama Amerika Latin, atau kita bisa bekerja sama dengan Cina, kita bisa bekerja sama dengan Afrika, kita bisa bekerja sama dengan dengan Uni Soviet atau Rusia. Jadi yang terakhir pembahasan kita yaitu bentuk negara. Bentuk negara Indonesia terdapat di dalam kalimat maka disusunlah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ingat teman-teman semua, di dalam pembukaan undang-undang sudah jelas. Maka disusunlah suatu negara dengan susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, teman-teman. Jadi kalau kita melihat fenomena yang akhir-akhir yang kemarin terjadi, bagaimana demo buruh mengungkapkan aspirasinya, harusnya Dewan Perwakilan Rakyat harus menampung semuanya. Karena apa? Karena kedaulatan negara ini berada di tangan rakyat, teman-teman semua. Yang kedua, dalam kalimat tersebut dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, bukan serikat, bukan parlementer, bukan persemakmuran, tapi bentuk negara Indonesia yaitu republik. Dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan rakyat. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Nanti jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, Bapak minta maaf seluas-luasnya jika ada pernyataan atau tutur kata yang kurang baik. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.